Ini rangkaian ketiga, tapi sebelumnya saya ucapkan hatur nuhun masih menonton channel kami Pamolahan Sangkuriang. Jika bermanfaat, Anda bisa lanjutkan, bisa berbagi supaya ada bertambah subscribernya. Kalaupun bertambah nuhun, enggak juga enggak apa-apa. Kalau bertambah berarti saya punya satu harapan untuk program lingkungan di kampung kami, di mana tempat suuk-suuk ini ditanam. Jadi kita berdayakan segala macam aspek dengan ketahanan tangan. Ketahanan tangan. Tahap pertama kemarin itu merabut kacang tanah atau mengambil dengan cara dicabut. Itu bahasa Sundanya dirabut. Kalau dirabut itu diambil dengan akar-akarnya. Nah, itu namanya dirabut. Setelah dirabut, tadi pagi dipetik satu-satu dengan menggunakan ketahanan tangan. Setelah dipetik satu-satu, tadi saya timbang nih, kurang lebih ada 4,5 kg basah suuk ini. Jadi dengan waktu 3 bulan kami menunggu hasil dari benih pertama. Benih kedua ini menghasilkan 4,5 kg. Kalau beli mah di pasar gampang, 4,5 kg 15 menit bisa langsung dikukus. Tapi ini karena ditanam jadi harus menunggu 3 bulan. Hasilnya 4,5 kg. Coba bayangkan 4,5 kg basah, kalau dikeringkan mungkin jadi sekitar seberapa kilonya? 2 kilo nya anggapnya. Anggap aja 2 kilo. 2 kilo digayem, dikulub, dikukus, terus di apa lagi ya? Paling gampang dikukus lah. Setengah jam itu habis. Jadi waktu 3 bulan bisa habis dalam setengah jam. Nah, inilah perjuangan dari ketahanan tangan dan ketahanan benih. Kami sekarang memilih dulu untuk benihnya. Jadi seperempatnya atau sepertiga bagiannya ini kami pilih dulu untuk dijadikan benih di musim berikutnya. Dikeringkan dulu selama 1 minggu atau 2 minggu sampai benar-benar kering. Terus nanti ini akan ditanam ulang untuk dijadikan benih heirloom atau benih origin, benih murni dari hasil di ladang kami. Nah, si kacang tanah ini atau bahasa Sundanya dikatakan suuk. Entah di daerah lain dikatakan apa, mungkin berbeda-beda juga, tapi di daerah kami ini dinamakan suuk. Kami pisahkan dulu untuk benihnya. Cari benihnya itu yang tua dan yang terlihat seperti ini. Ini cocok untuk dijadikan benih. Kalau yang seperti mana ya? Ini, nah ini kemungkinan masih muda karena terlihat dari luriknya. Kalau yang tua itu luriknya dia semakin tipis, semakin warnanya juga semakin gelap. Kalau yang masih muda ini agak keputih-putihan. Nah, semoga ini ketahanan benih ini akan menjadi satu dedikasi untuk program menuju era G20, yaitu era jangan eraan. Kita kembalikan lagi dengan 3 bulan saya menanam, hasilnya 4,5 kg basah. Kalau dikeringkan sekitar 2 kilo. Kalau menurut para petani yang sudah tontonan mungkin saya diketawakan ini, tapi nggak apa-apa, saya paling senang jika diketawakan daripada saya mentertawakan orang. Lebih baik senyum. Nah, inilah perjuangan kami sebagai orang yang tinggal di kota kebetulan.
namun mempunyai lahan titipan di perkampungan. Dan harapan kami ini kami bisa olah lagi, bisa olah sendiri dengan mengkombinasikan pertanian berbasis budaya. Budaya dari benih, budaya pangan, budaya naon deui nya? Budaya makan. Jadi harus ingat ketika makan bagaimana prosesnya terjadi. Bukan hanya suuk saja, semua hasil tani kita harus ingat ketika kita makan. Coba bayangkan berapa bulan tanaman atau makanan yang Anda kunyah itu, dan apa akibatnya jika tidak habis. Maka habiskan, tapi bukan habiskan semuanya. Makan dengan cara berbagi, dan ketika ada di hadapan Anda jangan tidak dihabiskan, karena sayang, ini 3,5 bulan saya menunggu suuk ini jadi. Demikian cerita tentang suuk di negeri Pamolahan Sangkuriang. Sampurasun, Rahayu.